Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 3 di sini akan menganalisis tentang isu antar budaya pada film Hide and Seek. Boleh tolong di next slide. Oke, jadi pada film ini apa sih penyebab terjadinya konflik antar budaya di film tersebut? Nah, berdasarkan yang saya tonton, di pertama itu konflik antar budayanya itu terjadi saat salah satu karakter dalam film tersebut yang bernama Catherine ingin menggunakan toilet, namun dia itu harus berjalan sampai 800 meter karena di gedung kantornya itu tidak ada toilet yang dikhususkan untuk orang berkulit hitam gitu. Dan bisa dibayangkan betapa sulitnya menjadi color person di negara tersebut sampai aja ke toilet aja tuh harus beda gitu dari orang-orang kulit putih. Terus yang kedua juga konflik antar budayanya ini terjadi saat ada perayaan pelepasan pilot namanya itu John Glenn. Jadi pilot itu tuh mau rencananya pergi keluar angkasa dan semacam bikin upacara perpisahan dulu, tapi terjadi diskriminasi saat pengawalnya si pilot ini mengatakan bahwa nggak perlu untuk salaman dengan orang kulit hitam. Namun si pilotnya ini ternyata nggak masalah untuk salaman sama orang kulit hitam. Terus konfliknya ini juga terjadi di kantor lagi saat Catherine ini mau ngambil kopi di kantornya, tapi dia tuh kaget ternyata kopinya dia itu udah dibedain sama orang-orang kulit putih gitu loh, karena orang-orang kulit putih itu tuh nggak mau satu tempat dengan orang kulit hitam. Dan Catherine pun terus dapat diskriminasi, dia juga terus-menerus dikasih tugas sama salah satu rekan kerjanya yang namanya itu Paul. Jadi rekan kerjanya ini juga culas ngasih kerjaan ke dia, tapi dia juga mencurangi gitu loh soal-soal atau tugas-tugas yang dikasih ke Catherine. Terus yang terakhir, konflik antar budayanya itu terjadi saat salah satu karakter bernama Mary, yang dimana itu temannya Catherine. Mary juga kerja di kantor NASA. Mary itu sedih, kenapa? Karena dia nggak bisa atau nggak berpeluang untuk jadi insinyur karena nggak bisa kuliah di Universitas Virginia, yang dimana Universitas Virginia itu dikhususkan untuk orang-orang kulit putih. Dan konflik antar budaya juga terjadi pada salah satu teman Catherine yang juga bekerja di kantor NASA, namanya itu Dorothy, saat dia pergi ke perpustakaan. Nah, jadi si Dorothy ini pergi ke perpustakaan umum di kotanya, namun dia saat di perpustakaan itu ketemu sama orang kulit putih dan dicemooh. Dia tuh dibilang nggak pantas untuk masuk ke perpustakaan, dan akhirnya Dorothy pun pulang dan Oke, salah satu caranya adalah untuk mempelajari lagi dengan belajar sendiri yang mendidik diri sendiri dengan mempelajari tentang budaya lain-lain, nilai-nilai adat istiadat dan memahami norma praktik budaya dapat membantu mencegah kesalahpahaman serta pikiran yang tidak serta sikap yang mengunjung eh, rasisme. Dan selanjutnya ada mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif dengan mendengarkan secara aktif. Perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh orang lain tanpa menyela. Tunjukkan empati dan validasi perasaan mereka. Selanjutnya. Untuk nomor yang ketiga, jawabannya adalah ya, rasisme terdapat di film Hidden Figures ini menggambarkan bagaimana 3 wanita berkulit hitam menghadapi diskriminasi dan rasisme dalam pekerjaan mereka di NASA pada tahun 1960-an. Diperlihatkan melalui berbagai situasi, seperti yang pertama yaitu penggunaan fasilitas yang terpisah, di mana mereka harus menggunakan fasilitas yang terpisah dari rekan kerja kulit putih mereka seperti kamar mandi dan ruang makan, yang lebih sedikit dan kurang nyaman dibandingkan dengan fasilitas yang digunakan oleh rekan kulit putih mereka. Yang kedua, juga ada penggunaan bahasa yang diskriminatif,
di mana ada karakter Al Harrison atau Kevin Costner, seorang supervisor NASA, menggunakan bahasa yang diskriminatif dan mengabaikan perasaan wanita berkulit hitam. Contohnya ketika Catherine mengalami kesulitan untuk menggunakan kamar mandi, Harrison mengatakan, di NASA kita semua membuang air kecil dan warna yang sama. Dan yang terakhir itu ada pengabaian hak-hak yang dimana wanita berkulit hitam tidak diizinkan untuk mendapatkan promosi dan kesempatan yang sama dengan pekerja kulit putih. Nah, namun hal ini ketiga wanita ini mengatasinya dengan baik, yang dimana diatasi melalui dengan yang pertama adanya solidaritas antar wanita berkulit hitam di NASA ini membentuk jaringan solidaritas dan mendukung satu sama lain dalam menghadapi diskriminasi dan rasisme. Mereka juga menantang impact-impact negatif yang mereka dapatkan itu melalui kecerdasan mereka, yang dimana mereka menggunakan keahlian dan kemampuan mereka untuk menyelesaikan masalah dan mencapai kesuksesan, sehingga membantu NASA dalam mencapai tujuan spasial. Dan di sini juga ada perubahan budaya, di mana film Hidden Figures ini menampilkan bagaimana perubahan budaya terjadi di NASA, seperti ketika Al Harrison mengacukan tanda kamar mandi wanita berkulit hitam dan mengatakan yang dimana di NASA kita semua buang air kecil dan yang sama, di NASA kita semua membuang air kecil dan warna yang sama, sehingga perubahan ini menunjukkan bagaimana rasisme dan diskriminasi dapat diatasi melalui perubahan budaya dan kesadaran. Oke, selanjutnya. Untuk pertanyaan yang nomor 4, salah satu contoh sikap etnosentrisme dalam film itu terjadi ketika si pemeran utama menghadapi penghinaan dari rekan-rekan mereka yang berkulit putih. Rekannya ini meragukan kemampuan dan kompetensi mereka hanya karena warna kulit mereka. Terus contoh kejadian etnosentrisme itu seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu kayak dari toilet, salaman, pemberian tugas pada saat di perpustakaan, bahkan saat si karakter yaitu Catherine Johnson ini dipertanyakan tentang kehadiran dan keberadaannya di ruang konferensi yang didominasi oleh pria kulit putih. Hal ini mencerminkan sikap superioritas yang memandang rendah atau meremehkan orang lain berdasarkan ras atau etnisitas mereka. Etnosentrisme di sini juga seperti di mana kelompok mayoritas pria kulit putih menempatkan diri mereka sebagai standar atau norma yang lebih tinggi, sementara menganggap kelompok minoritas, yaitu ras Afrika Amerika, sebagai pihak yang diperlakukan tidak setara. Selanjutnya ada pertanyaan, adakah permasalahan gender di film tersebut? Kapan dan bagaimana? Salah satu contohnya adalah Catherine Johnson, ya pemeran utamanya seseorang matematikawan brilian, tidak diberi penghargaan yang pantas atas karyanya. Rekan-rekan pria dan penyeliannya seringkali memuji perhitungan dan mengecualikannya dari pertemuan-pertemuan penting. Terlepas dari kontribusi yang penting, dia tidak diakui sebagai rekan penulis laporan penelitian penting. Contoh selanjutnya ada ruang kerja yang dipisah dan tidak setara. Ruang kerja yang dipisah tidak hanya mencerminkan segregasi rasial, namun juga isolasi berbasis gender terhadap perempuan di tempat kerja. Contohnya tadi yang di ruang konferensi yang didominasikan oleh pria kulit putih. Para perempuan bekerja di gedung terpisah yang jauh dari kantor utama. Pengambilan keputusan penting, kontribusi mereka seringkali diremehkan dan diabaikan. Baik, selanjutnya ada gambaran jika terjadi kultur shock atau geger budaya di dalam film ini. Jadi seperti yang tadi Feby dan Bianca bilang, ada saat dimana Catherine Johnson ini dia harus berlari jauh ke toilet, khusus orang hitam. Dia menghabiskan waktu 40 menit setiap harinya hanya untuk ke toilet. Jadi ini adalah contoh nyata dan segregasi rasial yang dapat menyebabkan kultur shock, di mana kebijakan diskriminatif tersebut sangat membatasi aktivitas sehari-hari dan juga menimbulkan stres serta kelelahan. Dan juga ada saat Dorothy Vaughan ini dia meminta dipromosikan menjadi supervisor setelah melakukan tugas tersebut secara efektif. Dan dia juga ditolak karena alasan rasial atau bukan dari kulit putih. Meskipun sudah jelas dia lebih dari memenuhi syarat. Jadi ini juga menunjukkan kultur shock dari ketidakadilan sistematis dan prasangka yang tertanam di tempat kerjanya atau di NASA. Oke, jadi berdasarkan apa yang telah kami sampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa
film Hidden Figures itu merupakan film yang tepat untuk mengajarkan atau mengetahui buruknya diskriminasi ras dan gender dalam pekerjaan. Dan film ini juga memuat nilai-nilai dasar tentang kesetaraan gender yang cukup untuk dipahami oleh penonton. Sekian penyampaian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.